Salam saudara sekalian, salam sehat, salam bahagia buat kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Saudara, saya percaya setiap kita tahu cerita tentang Kain dan Habel. Dan cerita tentang kedua orang ini adalah cerita yang berkaitan dengan masalah persembahan, di mana dua manusia ini memberikan persembahan kepada Tuhan, dan yang diberikan itu juga berdasarkan profesi mereka. Jadi hasil dari pekerjaan mereka sesuai dengan profesi mereka. Kain memberikan persembahan sebagai hasil kerja kerasnya sebagai seorang petani sehingga memberikan hasil pertanian. Sementara Habel sebagai seorang peternak memberikan hasil daripada ternaknya. Tetapi kita tahu saudara sekalian, di sana dikatakan firman Tuhan memberitahu kepada kita bahwa yang diterima oleh Tuhan itu adalah persembahan Habel, sementara persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan membahas secara khusus kebenaran firman Tuhan. Kenapa persembahan Habel diterima sementara persembahan Kain ditolak? Padahal mereka sama-sama memberikan persembahan sebagai hasil kerja keras mereka sesuai dengan profesi mereka, sesuai dengan pekerjaan mereka. Tapi kenapa persembahan Habel diterima sementara persembahan Kain ditolak? Saya akan bacakan dari kitab Kejadian pasal yang keempat, ceritanya yaitu dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Tapi kita tidak akan membaca secara keseluruhan, kita akan membaca hanya yang berkaitan dengan tema hari ini secara langsung. Nah, di dalam Kejadian 4 ayat yang ketiga di sana dikatakan, setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan, karena memang Kain adalah seorang petani. Ayat 4, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Di sini dikatakan Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Ayat 5, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Nah, kita akan menyelidiki Alkitab, kita akan meneliti lebih dalam lagi kenapa persembahan Habel diterima. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, setiap persembahan yang kita berikan kepada Tuhan, kita berikan kepada gereja, itu tentunya memberikan manfaat. Kepada siapa? Kepada yang menerima. Kalau persembahan diberikan kepada orang, orang itu akan menerima manfaat. Kalau persembahan itu diberikan kepada gereja, saudara, gereja itu akan memberikan manfaat. Tetapi hari ini kita akan melihat, memang persembahan itu bisa memberikan manfaat, tapi tidak semua orang yang memberikan persembahan itu memperkenan hati Tuhan. Persembahannya berguna, persembahannya bisa dinikmati oleh orang yang menerima. Tetapi orang yang memberi persembahan belum tentu orang itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Mengapa persembahan Habel itu diterima oleh Tuhan? Yang pertama adalah karena Habel itu sebagai pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Habel adalah pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Di dalam ayat yang keempat, Kejadian ayat 4 di situ dikata, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Di situ dikatakan Tuhan mengindahkan Habel. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari di sana dikatakan Tuhan senang kepada Habel. Tuhan respect kepada Habel.
Artinya apa? Bahwa kehidupan Habel itu adalah kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Pribadinya itu menyenangkan Tuhan. Pribadinya bikin respect sama Tuhan. Nah, karena pribadinya bikin senang Tuhan, pribadinya bikin respect Tuhan, maka apa yang diberikan kepada Tuhan itu menyenangkan Tuhan. Jadi kenapa Habel persembahannya diterima? Karena dimulai dari apa? Dimulai dari hatinya Habel yang benar di hadapan Tuhan. Karakternya Habel yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan melihat hati. Ketika hatinya menyenangkan Tuhan, sikapnya menyenangkan Tuhan, karakternya menyenangkan Tuhan, bikin respect Tuhan, maka apa yang dipersembahkan itu juga menyenangkan Tuhan. Jadi Habel diterima sama Tuhan karena apa? Habel itu hidupnya menyenangkan Tuhan. Jadi saudara sekalian, yang membuat seseorang itu persembahannya diterima sama Tuhan, Tuhan lebih melihat keadaan hati orang itu. Tuhan lebih melihat apakah orang itu memiliki hati yang benar atau hati yang gak benar. Dan Alkitab mengatakan benar. Alkitab mengatakan bahwa Habel adalah orang benar. Artinya hatinya benar, motivasinya benar, karakternya benar. Itulah yang membuat persembahannya menyenangkan Tuhan. Persembahannya diperkenan oleh Tuhan. Jadi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini juga menjadi pelajaran bagi kita bagaimana agar persembahan kita itu menyenangkan Tuhan. Yang pertama, Tuhan lebih melihat keadaan hati kita. Apakah hati kita menyenangkan Tuhan? Apakah hati kita benar di hadapan Tuhan? Memang semua persembahan tadi seperti yang saya katakan memberi manfaat. Ketika orang memberi persembahan kepada gereja, ya, maka gereja itu akan menerima manfaat. Tetapi orang yang memberi persembahan belum tentu menyenangkan Tuhan. Tergantung bagaimana orang itu hatinya benar, hatinya sesuai dengan kehendak Tuhan apa tidak. Semua persembahan bermanfaat bagi orang yang menerima, bagi manusia, bagi gereja. Tapi tidak semua orang yang memberi persembahan, orang itu diperkenan sama Tuhan. Hal yang kedua, mengapa persembahan Habel berkenan di hadapan Tuhan? Hal yang kedua adalah karena Habel mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Habel mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Di dalam ayat yang keempat di sana dikatakan, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Garis bawahi kata korban dan sulung. Saudara sekalian, Habel telah mengorbankan. Mengorbankan apa? Mengorbankan yang sulung. Yang sulung itu yang pertama. Artinya apa? Habel telah memberikan yang terbaik. Habel telah mengorbankan sesuatu yang memang sebenarnya dia paling sukai. Sesuatu yang sebenarnya inginnya dipertahankan. Tapi dia diberikan kepada Tuhan. Dipersembahkan kepada Tuhan. Itulah yang membuat bahwa Habel telah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara, kalau bicara kambing, kambing itu makhluk hidup. Apa tandanya makhluk hidup? Ada darahnya. Orang yang mempersembahkan kambing, maka kambingnya itu disembelih dan mengeluarkan darah. Dan Alkitab mengatakan dalam Imamat 17 ayat 11 bahwa nyawa atau kehidupan makhluk itu ada di dalam darahnya.
Artinya apa, saudara? Bahwa Habel telah memberikan kehidupannya sendiri kepada Tuhan. Habel telah memberikan hidupnya demi untuk menyenangkan Tuhan. Korban yang berkenan adalah kalau ada kehidupan yang dikorbankan. Apa yang dia sukai, apa yang sebenarnya dia ingini, justru itu yang diberikan kepada Tuhan. Itulah yang membuat Tuhan mengindahkan persembahan daripada Habel. Saudara, di situ dikatakan yang sulung. Sulung itu artinya pertama. Jadi ketika Habel diberkati, saudara, diberkati dengan ternaknya, dengan kambing, maka yang pertama dan terutama yang dipikirkan di hatinya, dipikirkan di pikirannya itu adalah Tuhan. Ketika dia diberkati, yang masuk dalam pikirannya, yang masuk dalam hatinya adalah bagaimana membalas cinta kasih Tuhan, membalas anugerah Tuhan yang dia terima. Itulah yang membuat dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Itu yang menyenangkan Tuhan. Itu yang membuat Habel menjadi pribadi yang persembahannya diterima sama Tuhan. Jadi Habel telah memberikan sesuai dengan caranya Tuhan. Dia tidak memberikan sekendak hatinya. Dia tidak memberikan dari kelebihannya. Dia justru memberikan sesuatu yang menurut dia itu yang paling dia sukai, paling dia senangi, paling yang terbaik. Itulah yang diberikan kepada Tuhan. Saudara, mari kita cek kehidupan kita. Ada kalanya kalau kita memberikan persembahan, kita justru pilih yang bukan yang terbaik, saudara. Saudara, ada cerita lucu di antara benda mati, yaitu terjadi percakapan dua uang, saudara. Uang 50 ribuan sama uang 5 ribuan. Ada percakapan di antara duanya. Yang 50 berkata kepada yang 5.000, kamu 5.000, warnamu jelek, kamu itu gak ada harganya. Kamu buat beli bakso aja gak laku. Wah, si 5.000 ini juga gak mau kalah. Dia direndahkan sama yang 50 ribuan. Lalu dia menjawab, 50 ribu. Memang sih saya untuk beli bakso juga gak bisa. Tapi kamu tahu gak? Kamu memang besar 50 ribu, warnamu bagus. Tapi kamu tahu gak? Akulah yang paling rajin ke gereja dibanding kamu. Aku yang sering memenuhi kantong kotak persembahan gereja, bukan kamu. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, itulah terjadi percakapan di antara dua benda mati. Ternyata bukan ini yang ada kalanya sering memenuhi rumah Tuhan, tapi justru yang ini. Jadi Bapak Ibu atau saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kenapa persembahan Habel itu diterima sama Tuhan, menyenangkan Tuhan? Karena Habel sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Hatinya memang buat Tuhan. Maka ketika dia memberikan persembahan, dia justru memilih yang betul-betul paling baik, paling menyenangkan bagi dirinya. Itulah yang diberikan kepada Tuhan. Oleh sebab itu Alkitab mengatakan itulah yang disebut dengan korban. Tidak semua persembahan itu sebagai korban. Saudara, yang disebut dengan korban persembahan artinya apa? Apa yang dia sukai. Apa yang justru paling dia senangi. Tapi dia mau melepaskan itu. Itulah yang namanya korban. Habel telah memberikan apa yang paling dia sukai. Ketika dia sudah bekerja sedemikian rupa, merawat, memberikan makan kepada kambing, saudara. Dia sudah menanti sekian waktu. Ketika sudah beranak, apa yang dia nantikan, itu justru diberikan kepada Tuhan. Itulah yang namanya korban. Dan itu menyenangkan Tuhan. Artinya dia berikan semuanya kepada Tuhan.
Jadi itu yang kedua. Yang kedua, kenapa persembahan Habel itu menyenangkan Tuhan? Karena Habel memberikan yang terbaik. Dia memberikan kehidupannya kepada Tuhan. Dia harus mengorbankan kambing yang dia sukai, harus disembelih, mengeluarkan darah. Darah bicara mengenai kehidupan. Karena Alkitab mengatakan nyawa atau kehidupan makhluk ada di dalam darahnya. Itu artinya Habel memberikan kehidupannya kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa persembahan Habel diperkenan oleh Tuhan? Yang ketiga adalah Habel mempersembahkan dengan iman. Di dalam Ibrani 11 ayat 4 di sana dikatakan, karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi kenapa Habel itu persembahannya diterima sama Tuhan? Karena Habel adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Hidupnya betul-betul mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Karakternya adalah karakter orang yang beriman, perkataannya beriman, kehidupannya beriman, kelakuannya sebagai orang yang beriman. Maka persembahannya pun dia memberikan sebagai wujud imannya kepada Tuhan. Itulah yang membuat bahwa persembahan Habel menyenangkan Tuhan. Persembahan Habel mendapat respek Tuhan. Persembahan Habel betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Karena Habel adalah orang yang beriman. Dan iman itulah yang membuat Tuhan membenarkan dia. Yang membuat Tuhan menerima apa yang diberikan oleh Habel. Habel sebagai orang beriman, dia memberikan persembahan dengan iman. Dan iman itulah yang dihargai sama Tuhan. Sehingga Tuhan menerima persembahan itu dan menyatakan Habel sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Jadi saudara sekalian, itulah 3 hal. Kenapa Habel persembahannya diterima sama Tuhan? Yang pertama, karena Habel sebagai pribadi yang berkenan di hadapan Allah. Pribadi yang menyenangkan Tuhan. Hatinya menyenangkan Tuhan. Karakternya menyenangkan Tuhan. Yang kedua, karena Habel mempersembahkan yang terbaik. Dia memberikan korban dan memberikan sesuatu yang sulung. Yang pertama yang dia persembahkan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, karena dia adalah pribadi yang beriman. Dan dia memberikan persembahan sebagai imannya kepada Allah, kepada Tuhan. Biarlah saudara, ketika kita memberikan persembahan, kita pun boleh belajar kepada Habel. Setiap persembahan memberi manfaat kepada orang yang menerima, kepada gereja yang menerima. Tapi tidak semua persembahan berkenan di hadapan Tuhan. Setiap persembahan memberikan manfaat kepada yang menerima. Tapi tidak semua orang yang memberi persembahan berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah setiap kita saudara menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah setiap persembahan kita pun boleh menyenangkan Tuhan. Tuhan memberkati.